Jadi gitu akhirnya masyarakat di situ kan orang Serui saja dan orang Kokoda. Orang Serui datang dengan Kalwai. Akhirnya mau kamu kaya saya bukan nikah. Jadi nyawa taruhan ini Bapak. Taruhan nyawa ini. Hari ini orang senyum dan bicara sana sini ngomong kosong. Seperti itu. Bapak pelaku sejarah. Saya ini pelaku sejarah. Akhirnya orang itu di sana makan pinang. Mereka sudah rencana kalau saya datang makan pinang itu pas saya buka pintu langsung mereka angkat pinang dalam mulut langsung lempar di baju dinas tuh. Senang sekali berjumpa kembali. Bisa pada sama konteks. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Radar Podcast. Hari ini kita kedatangan salah satu orang penting dan ternama di Kota Sorong tentunya, dan menjadi salah satu inspirasi buat kita warga Kota Sorong, mungkin Sorong Raya juga, karena mempunyai andil dengan terbentuknya salah satunya Kota Sorong termasuk Papua Barat Daya. Selamat datang buat Pak Lambert Citmau. Selamat datang. Selamat pagi Bu. Terus beliau adalah wali kota 2 periode dan sekaligus ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya. Bapak, mungkin kita santai-santai nih, yang ingin mungkin masyarakat banyak yang sudah tahu dan mungkin ada juga yang tidak tahu, bahkan mungkin menutup mata ya dengan apa yang telah dilakukan Bapak Lambertus Citmau. Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit dari pertama Kota Sorong terbentuk hingga Bapak berakhir masa jabatan tanggal 20 bulan Agustus 2022. Ya, mungkin Bapak. baik, terima kasih para pemirsa, khususnya para petugas di Radar Sorong yang selalu memberikan informasi kepada setiap kita yang ada di Sorong Raya, bahkan satu Nusantara ini, menyangkut perkembangan apa saja yang terjadi di Kota Sorong. Terima kasih atas waktu yang diberikan, bahkan topik yang disampaikan kepada saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya lihat. Saya bukan dengar, tapi saya lihat dan saya melaksanakan dari sejak tahun 1999. Sejak Kota Sorong ditingkatkan status dari kota administratif atau kotif menjadi kota madya. Jadi menurut Undang-Undang 45 tahun 1999, Kota Sorong terbentuk bersama dengan 2 provinsi. Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya Tengah. Kabupaten Mimika, Kabupaten Penyai, dan Kota Sorong. Ini semua tercover di dalam satu undang-undang sebagai payung hukum. 2 kabupaten dan 1 kota berjalan efektif sampai hari ini. Sedangkan 2 provinsi yang kala itu dibentuk bersamaan dengan satu undang-undang, bahkan pejabat pun sudah dilantik. Tapi kedua provinsi itu tidak sempat berjalan secara efektif sampai yang bisa dijalankan oleh Provinsi Papua Barat. Sedangkan Provinsi Irian Jaya Tengah tidak sempat efektif, tapi vakum sampai tahun 2022. Kemarin sudah bisa ditetapkan kembali melalui undang-undang yang dikeluarkan oleh negara ini tahun 2022 itu. Itu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Kembali kepada
terbentuknya Kota Sorong tahun 1909. Saya ini adalah pegawai Kabupaten Sorong. Saya jadi CPNS murni, jadi pegawai negeri sipil tahun 1990 di Kabupaten Sorong, tapi dengan pemekaran Provinsi Papua, pemekaran Kota Sorong. Waktu itu masih jadi kota administratif tahun 1996. Tahun 1996 itu usulan itu dikabulkan oleh pemerintah pusat, yaitu pada tahun 1996 jadi kota administratif. Kota administratif kemudian ditunjuk dan dilantik sebagai wali kota administratif itu Pak almarhum Dr. Anus J.A. Yumame. Beliau menjalankan kota administratif selama 3 bulan. 3 tahun, maksud kami dari 96 sampai 99, 3 tahun beliau melaksanakan tugas sebagai wali kota administratif. Tugas-tugasnya pun masih dibatasi dan kota administratif masih di bawah kepemimpinan Bupati Sorong. Tapi dengan perjuangan Pak almarhum Dr. Anus J.A. Yumame, dan beliau ini adalah orang Pamo. Dari cerita pemerintahan, beliau lebih paham. Dan beliau ajak ke salah satu staf yang memang punya kemampuan bagus, almarhum juga Pak Ismail Atubun Sina. Saya ikuti. Mereka dua ajukan proposal ke DPR Provinsi Papua untuk mendapat rekomendasi dan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk peningkatan status Kotif menjadi kota madya. Jadi perjuangan itu hanya dalam tempo 3 tahun. Dari tahun 96 itu mereka dua perjuangkan, 99 undang-undangnya keluar. Undang-undang yang keluar itu yang tadi saya katakan Undang-Undang 45 itu mengakomodir dua provinsi dan 2 kabupaten tambah 1 kota di tanah Papua. Dan kota ini dimekarkan oleh provinsi induk, yaitu provinsi Papua. Beliau juga yang ditunjuk sebagai pejabat karakter. Beliau adalah wali kota administratif, kemudian ditetapkan menjadi karakter wali kota Sorong dari tahun 1999 sampai pada tahun 2001. Dari tahun 2001 itulah terbentuknya lembaga DPRD sekaligus menghadapi pemilu kada, pemilu legislatif. DPR sudah dipilih, sudah dilantik, disitulah DPR mulai bekerja untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu kada. Sehingga waktu itu belum ada pemilu kada, jadi pemilu kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 itu adalah kewenangan DPR. Kewenangan DPR yang melakukan pemilihan. Di tahun 2001 itu Pak almarhum Yonatan Yumame lawannya ada 3. Satu beliau lawan Simon Tenau, saudara sendiri. Yang kedua melawan Pak John Fahmi, Pak Yumame dengan Pak Rumbiak satu paket. Pak Hamid Rumbiak. Waktu itu beliau dari Partai PDIP dan Pak Yumame dari Partai Golkar. Akhirnya pertarungan politik cukup sengit. Kemudian pemilihan tetap dijalankan terus. Itu melalui 2 putaran. 2 putaran. Yang satu gugur, kemudian pemilihan babak pertama 3 orang maju, 1 gugur, 2 maju di putaran kedua. Dia dengan Pak Simon Tenau. Pemilihan dilakukan pada waktu itu di tanggal 13 bulan 3 tahun 2021. Mereka berdua cukup berimbang, jalan terus. Tapi terakhir Pak Yumame memperoleh dukungan suara 13 dan Pak Simon Tenau 12. Dan waktu itu anggota DPR 25 orang. Akhirnya hasil pemilihan Pak Yumame dan Pak
semua Rubiak keluar sebagai pemenang dan mereka dua dilantik oleh Pak Yap Sulosa untuk menjadi wali kota yang pertama kali Tahun berapa itu Bapak? tahun 2001. 2001. Beliau menduduki jabatan 2 periode. Masuk kepada periode kedua itu sudah pilkada, pemilihan langsung oleh rakyat. Iya. Saya cerita ini karena saya ikut Siap. dan saya lihat dan saya tahu. Kalau yang dengar cerita mungkin tidak sama dengan yang lihat. Jadi disitulah Pak Imami kita tidak bisa ajar beliau tentang pemerintahan. Memang dia sosok orang Pamong, paham pemerintahan betul. Jadi itu selama ini saya katakan kalau orang Pamong kita jangan ajar mereka. Sama saja kita ajar ikan berenang di laut. Padahal ikan sudah tahu berenang. Sudah paham pemerintahan Bapak ya? Jadi beliau sudah paham pemerintahan. Akhirnya beliau meletakkan dasar pemerintahan yang paling bagus sekali. Kemudian beliau mulai membentuk OPD yang membantu beliau selama periode pertama sampai kepada periode terakhir. Saya ikuti. Yang saya miliki ini saya belajar dari beliau. Memang beliau adalah kakak saya. Di rumah dimanapun saya selalu dengan dia. Apapun yang beliau lakukan, beliau pakai naluri pemerintahan. Saya bukan orang pemerintahan. Tapi kata banyak orang bahwa Pak Lambert itu paham pemerintahan. Saya pahamnya dari beliau. Bapak belajar dari Ya. kakak. Karena orang itu siapa saja ke depan, jangan bikin diri mengerti. Belajar dari orang lain, itulah pengalaman yang paling bagus. Benar. Karena yang orang lain miliki belum tentu kita miliki. Yang kita miliki juga orang lain belum tentu miliki. Tapi kolaborasi. Kolaborasi akhirnya kita bisa menjadi tahu dan kita menjadi yang terbaik untuk memberikan pemahaman pada orang lain yang membutuhkan pelayanan begitu. Sampai saya tetap terus, saya sempat di asas staf di keuangan, itu ada sesuai dengan karakter tahun 1999 itu saya jadi stafnya Pak Rudi seperti di keuangan, ada banyak lah dan semua jadi staf di situ. Setelah itu di tahun 2001 saya dilantik menjadi kabak, tapi kabak itu mungkin ada 4-5 bulan. Setelah itu beliau lantik saya lagi menjadi kepala badan keuangan. Jadi kepala badan keuangan dari tahun 2001 itu. 2001 kan? Coba bayangkan sampai tahun 2010. Berarti 9 tahun Bapak ya? Ya. Saya saat menjadi kepala badan keuangan itu, saya juga merangkap jadi kepala dinas pendapatan daerah. Oke. Tapi saya juga merangkap sebagai sekda. Saya jadi sekda, tapi 3 jabatan ini saya pegang. Merangkap Bapak 3 nih. Ya. Itu karena kekurangan orang atau gimana? Dipercayakan gitu Pak? Orang harus mengakui ada kelebihan orang. Konsep biasa begitu. Itu Bapak dianggap mampu ya dari almarhum? Bisa memilih semua yang ada. Staf yang ada itu kan itu ada di Bapak gitu. Jadi waktu itu belum ada yang mencapai golongan 3 lah. 3 apa? Jadi rata-rata masih kalau di bawah 3B, 3C, 3D itu kan belum ya. belum bisa dipromosikan menduduki kepala dinas gitu. Jadi kalau kabit-kabit silakan gitu. Jadi saya merangkap 3 itu, tapi karena beban tugas semakin berat dilaporkan pada Pak Wali, Pak Mantan. Kalau itu beliau jadi wali, masih jadi wali kota. Saya Bapak ini tugas berat karena saya seorang di sekda. Kemudian kepala dinas pendapatan, kepala badan keuangan, kalau bisa kita delegasikan kepada orang yang kita percaya. Dan memang itu kita lakukan. Berarti diserahkan ke siapa tuh? Itu kita lakukan karena waktu itu Pak Sasaboni sudah pensiun. Oh iya. Saya biasa hargai Pak Sasaboni, Ibu Popi, senior pada waktu itu Pak Simon Amalo. Iya betul. Saya harus sapa. Siap. Karena saya ada begini memang dari Tuhan.
Tapi orang-orang ini juga memberikan andil, membina dan memberikan petunjuk. Akhirnya apa yang kita tidak bisa itu menjadi bisa. Itu hal yang sangat luar biasa bagi diri saya. Tapi orang lain saya tidak tahu. Tapi orang lain biasanya melihat gini dan saya bisa menghargai dan menghormati. Saya bisa karena orang-orang itu. Menghargai. Menghargai. Pak Brahma Taruni itu saya hormati beliau. Sampai saya dengan maklum, kami dua pergi ketemu beliau di kediaman di Manokwari. Saya lihat beliau, saya bantu beliau. Sekalipun saya tahu bahwa beliau baru lepas dari gubernur. Tapi sebagai anak yang pernah dia bina dan didik, saya harus datang dan pergi, saya harus menyiapkan sesuatu. Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya bukan menyampaikan pada Pak Gubernur lagi tidak. Kakak Abraham, kemarin kakak menjabat menjadi gubernur, banyak orang datang begini, tapi setelah turun tidak mungkin semua orang. Jadi saya sampaikan seperti itu. Akhirnya dari saya lepaskan jabatan, terus saya menjalankan jabatan sekda ini 9 bulan. 9 bulan Sam. 9 bulan saja. Pas Pak Imam masih aktif jabatan. Saya lihat peluang kan ada. Iya Bapak. Saya lihat peluang ada, dukungan ada. Kemudian orang lawan ini kan, ya saya hitung-hitung juga. Kalau saya dan mereka ini kan siapa tahu Tuhan Boleh. pada saya gitu. Bapak optimis ya? Saya optimis. Saya usia pas 50. Itu usia apa istilahnya tahun perak ya apa? Usia 50 tahun saya punya hitungan tuh mungkin ini hikmah Tuhan untuk saya. Kalau saya jadi kepala daerah di 5 tahun ini, berarti 5 tahun berikut saya bisa jadi kepala daerah lagi. Berarti saya pensiun pas waktu masa jabatan wali kota. Jadi saya maju, ya kami yang maju itu ada 5 orang. 5 orang, akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah, perhitungan dari KPU itu suara sah itu 79.000. Saya menangkan dengan suara 49.000. Selatan 30 yang sisa itu dibagi sama saya ke teman-teman 4 yang tadi. Ada yang dapat 2.000, 3.000, ya gitu. 4 orang kumpul saya sudah lewati. Siap. Tiba yang paling tinggi. Saya hari itu terpilih, saya itu dilantik oleh Pak Brahma Taruni. Tapi waktu itu saya punya visi misi. Saya sudah terpilih. Visi misinya apa tuh Bapak? Iya, kota ini harus menjadi apa yang sekarang kita alami. Harus berkembang maju. Tapi kota ini kan harus berkembang maju. Kota ini luas wilayahnya hanya 1.105 km persegi. Penduduk waktu itu masih 200.000 lebih. Coba bayangkan luas wilayah yang 1.105 km persegi itu termasuk luas wilayah daratan dan termasuk luas wilayah lautan. Kita sini punya luas wilayah lautan sedikit. Ikan yang kita makan ini bukan ikan dari kota Sorong. Ikan ini kan dari Kabupaten Raja Ampat. Saya pernah katakan kalau ikan ini pakai KTP Raja Ampat, kita tidak makan ikan. Tapi nelayan saya ini kan pintar, jadi mereka bisa tangkap ikan ini sampai di Sosapur sana di Pamrau, bisa sampai di Raja Ampat. Akhirnya kota Sorong ini kan senyum selalu makan ikan bakar dari pagi sampai malam. Jadi luas wilayahnya sedikit seperti itu. Akhirnya saya berpikir, apa yang saya bisa lakukan demi kemajuan kota ini. Saya dilatih tanggal 22 Juni tahun 2012. 1 minggu kemudian itu saya ajak pimpinan OPD di Kota Sorong dan saya langsung dihadap Menteri Perhubungan. Karena ya saya pikir paling mendasar itu kami tidak mempunyai sumber daya alam. Kami tidak mempunyai luas wilayah. Tapi saya punya sumber daya manusia. Sumber daya manusia bisa menghadirkan fasilitas jasa dalam bentuk apapun. Baik hotel, baik restoran maupun apa bisa dihadirkan, itu adalah pertumbuhan ekonomi. Luas daratan semakin sempit,
Makanya saya berusaha bagaimana untuk menawarkan investor yang punya uang berani untuk reklamasi pantai. Saya berterima kasih, puji Tuhan kepada Pak Suni Waplawi yang waktu itu tertarik dengan tawaran saya. Akhirnya dia melakukan investasi di reklamasi pantai. Akhirnya tiga hari yang lalu sudah bisa diletakkan batu pertama. Tempat itu akan menjadi ikon pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya hari ini. Yang saya pikirkan itu bagaimana kota ini bisa maju dan berkembang. Sudah tidak bisa lagi. Kita di tanah Papua ini kaya. Di dalam perut bumi kaya, di atas perut bumi kaya, di laut itu kaya. Tapi kekayaan terpendam di setiap daerah. Pemilik modal besar, investor besar, orang kaya ada di Indonesia bagian barat. Tapi kita di Papua ini hanya kaya sumber daya alam itu. Orang di bagian Indonesia bagian barat yang punya dana itu, punya modal itu, mereka bisa melakukan investasi di tanah Papua. Tapi aksesnya melalui apa? Saya pikir bisa melalui perhubungan laut dan perhubungan udara. Kota Sorong, Provinsi Berdaya hari ini terletak kepala burungnya Pulau Papua. Sebagai pintu gerbang masuknya arus barang dan penumpang melalui laut dan udara di kota ini, di provinsi ini. Kemudian dia ada di kota dan di provinsi ini harus mendistribusikan kepada daerah-daerah tetangga. Kalau begitu caranya gimana? Bangun infrastruktur. Saya langsung dengan kementerian terkait, didampingi oleh pimpinan-pimpinan OPD terkait, saya presentasikan di Kementerian Perhubungan. Saya bawa dokumen. Bandara kami hari ini ada di Pulau Jerman. Tapi saya bisa berani pindahkan ke Kota Sorong. Presentasi, mereka pada akhirnya setuju. Dari situ para menteri, menteri perhubungan dengan Dirjen Perhubungan Udara dan Laut ada di situ dengan direktur-direkturnya. Mereka katakan kami siap membangun visit bandara, tapi ganti rugi urusan Bapak. Saya sampaikan, serahkan ke saya. Saya datang, apabila tahun pertama itu habis itu ganti rugi, bukan sedikit. Berapa itu Bapak? Itu di atas 40-an itu. 40. Rumah di situ, rumah di Bandara Deo itu ribuan, masyarakat ribuan di sebelah bandara itu. Kemudian gereja itu ada 2-3. Ada musola. Ini kan yang ada itu kan manusia. Betul. Bukan kita pindahkan kayu atau batu. Pindahkan manusia ini kan harus diatur baik. Demi untuk kemajuan Kota Sorong dan Papua Barat ini. Akhirnya saya bentuk tim itu. Pak Latu Kesina tadi. Kemudian Rahman itu dikejar mau ditikam itu. Kepala Bapeda. Ibu Eda itu. Waktu itu bukan dia kepala Bapeda. Dia masih jadi kepala distrik Sorong Timur. Dia kan dia punya rakyat. Jadi itu akhirnya masyarakat di situ kan orang Sengui saja dan orang Kokoda. Orang Sengui datang dengan Kalwai. Akhirnya mau tikam muka saya bukan nikah. Jadi nyawa taruhan ini Bapak? Taruhan nyawa ini. Hari ini orang senyum dan bicara sana sini ngomong kosong. Stop tipu. Bapak pelaku sejarah. Saya ini pelaku sejarah. Akhirnya orang itu di sana makan pinang, mereka sudah rencana. Kalau saya datang, makan pinang itu pas saya buka pintu langsung mereka angkat pinang, langsung lempar di baju dinas itu. Astaga. Coba bayangkan itu. Tapi tetap merendah hati. Karena saya butuh mereka. Biar mengalah untuk saya menang. Saya hari ini saya ganti rugi, saya ke kampung. Inventarisir hitung-hitung, anda bawa langsung ini karung-karung bawa jalan sini, bayar di tempat. Tapi ingat, saya bayar hari ini, anda sebawa sensor. Saya langsung Rata dari ujung sampai ujung, tanpa kompromi. Yang penting kamu bayar tanda tangan, titik, bongkar.
Berarti Bapak jumlah ganti rugi dengan pembangunan bandara itu berapa? Yang ini besar. Ganti rugi lebih besar karena sudah pemukiman ya di lokasi. Ya, orang kalau siapa wali kota mau datang sini itu, saya mau lihat dia pun jago. Berani tidak ya? Berani tidak. Ini taruhan nyawa nih Bapak nih. Yang itu akhirnya semua bubar. Mereka pindah dari situ. Saya sampaikan kepada mereka, kamu orang Papua tidak pernah menikmati fasilitas jasa yang dibangun dengan dana otsus. Betul. Karena ini adalah bandara milik negara. Jadi kamu kan tidak punya sertifikat. Jadi sekarang kamu bisa pindah ke tempat lain, tempat yang menurut kamu punya, siapkan lahan untuk bangun sekolah dan air bersih untuk kamu. Mereka pindah ke sebelah itu, Victoria. situ bangun rumah. Saya bangun rumah ada sekitar 80 rumah. 80 unit. 80 unit di situ. Kemudian saya bangun air bersih di situ. Saya bangun jalan di situ. Saya bangun sekolah di situ. Silakan kamu menikmati fasilitas yang dibangun di dana otsus. Kayak gitu bukan sekedar melihat, bukan sekedar bicara, nggak bisa. Action. Action. Di depan kantor klasis Bos Wesen, itu lari terus sampai di pasar modern itu ruko tingkat 3. Itu yang buat 2 jalur Bapak ya, yang sekarang. Ya, pas jalur yang sebelah dekat laut itu kan perumahan semua itu. Itu orang-orang Bugis Makassar kan punya rumah sampai lantai 3. Kamu lihat kan? Saya juga saksinya ikut Ya. meliput tuh. Terus sampai di sana. Sempat ada kontra juga Bapak ya, dengar. Kontra sampai di depan gereja Eben Heser di sana itu, depan rumah itu. Ya. Rumahnya tingkat-tingkat. Tingkat semua sih. Saya kasih turun. Dalam artian, saya datangi dekat mereka, saya ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya bongkar. Tapi senangnya itu di situ rata-rata orang non Papua. Jadi mudah. Orang Papua tidak ada gitu, saya pergi itu kan mudah. Pertanyaan pertama bagi mereka, Bapak dan Ibu sekalian, tujuan ke Papua itu yang pertama memang kita cari hidup. Iya. Saya juga cari hidup. Tapi yang kedua itu kita ikut membangun tanah ini. Begitu. Kalau mau setuju tidak mau bangun Papua tidak? Kami setuju ya. Kalau setuju ya kita bongkar rumah. Langsung rata lagi. Langsung rata lagi. Bayar. Jangankan itu. 2 jalur dari kilometer 12 sampai di kilometer 18. Tidak gampang. Semua saya ganti rugi, saya bayar habis-habisan. Guna APBD murni. Ya, kecuali kakak rumah das punya rumah. Kakak rumah das punya rumah itu lantai 2. Saya langsung hormat ya, beliau saya kakak pejabat. Kakak lihat tadi, kita mau bangun kasih gratis. Untuk Beliau tidak perlu. tidak perluan dia. Itu kan ganti rugi 500-900 juta. Apa artinya bagi seorang sentra? Siap. Rumah das itu punya duit lah. Dan saya dekati dia. Ganti rugi semacam itu. Kembali lagi kepada pelabuhan, bandara. Bandara Bapak. Bandara selesai. Apa adanya, tadinya kalau ada manusia masih di sana, manusia masih melewati Lokasi. lokal bandara. Bandara. Hewan semua lari sana kemari. Pilot datang kan langsung tidak mendarat karena gangguan. Oh. Tapi dengan adanya sudah gusur dan pindahkan masyarakat, berarti di situ jadi sepi. Jadi sepi dan mulai dilakukan hotpot. Orang singgung soal kan Kota Sorong sering terjadi banjir. Mungkin mereka bisa jadikan itu salah satu. Banjir itu begini. Harus tahu dan paham. Kota Sorong ini, di belakang kota ini diapit oleh gunung biru. Kota Sorong ini, di depan Kota Sorong ini ada laut. Paham itu dulu. Gunung di belakang Kota Sorong, laut di depan Kota Sorong. Paham itu dulu. Kemudian yang kedua, kota ini dibangun kala itu tidak dari rencana induk kabupaten. Hari ini disebut RT RW. Semua daerah dibangun habis. Tidak ada kawasan. Tidak ada master plan Bapak. Ya, itu hebat apa juga. Tetap banjir sampai Tuhan datang.